lama nih. Oke, sip. Nah, kita akan coba, kita punya berapa table? Punya satu table namanya TB user. Kita cek dulu ya, TB user ini yang kemarin ya. Edit top. Edit top. Oh, data-datanya ini nih. Yang kemarin ini data-datanya ini. Silahkan dibuka dulu. Dibuka ya. SQL servernya dibuka dulu. Udah, Algi? Udah. Sudah dibuka semua? Oh, belum. Oke. Loading. Oke, coba kita cek new query. New query. Nah, kita lihat new query. Oke, saya zoom dulu. Biasanya, misalkan saja saya punya tabelnya namanya apa sih tadi? TB user. Saya ingin melihat data, semua data dari apa? TB user. Caranya gimana? Select, bintang, from apa? TB user. Biasanya kan begini ya, TB user, klik, execute. Datanya tampil di sini, ya nggak? Kayak gitu ya. Select bintang from apa? TB user. Ini menampilkan data apa? Menampilkan data apa? Semua data dari table user. Ini masih simpel nih ya. Suatu saat mungkin nanti kalau Anda menggabungkan beberapa puluh table kan bisa aja tuh ya. Beberapa table gitu ya, jadi satu menjadi view gitu ya. Kalau Anda simpan langsung itu di mana? Kodenya langsung, baik itu di PHP, baik itu di C#, gitu ya. Baik itu di Java, berat itu pasti. Aplikasi kita akan mengkompilasi kode kita kan, makanya ada yang namanya JDK kayak gitu kan ya, SDK, itu tugasnya buat mengkompilasi jika ada kode-kode yang seperti ini, tidak relevan misalnya seperti itu. Ya. Sekarang, nah, select all from TB user. Kita akan coba buat prosedur. Bagaimana cara buat prosedurnya? Create, tadi apa? Create. Kita bisa gunakan proc atau prosedur. Ada dua cara. Kita bisa gunakan prosedur atau proc seperti ini juga bisa. Ya. Prosedur. Nah, nama prosedurnya apa? Biasanya kalau prosedur, store prosedur. Karena dia prosedur, store prosedur, SP disingkat dengan SP biasanya. SP misalnya saja store prosedur untuk menampilkan data apa? User. Kayak gitu kan. S kayak gitu kan. Nah. Perintahnya mana tadi? Yang ini perintahnya tadi kan ya. Perintahnya seperti ini. Saya ke atasin dulu biar jelas. Nah, select all from TB user. Langsung saja go biasanya. Kalau tadi S, begin, end, kayak gitu kan ya? Begin, end. Seperti ini juga tidak ada masalah. Kita blok dulu perintah ini. Ada error apakah tidak? Kalau tanpa begin dan end tadi. Kita execute. Error gitu. Command completed success apa? Wah, nggak ada error. Ya nggak? Kalau seperti ini berarti tidak ada yang error. Tidak ada error ya. Diblok dulu ya, ini masih simpel nih. Perintahnya masih simpel kita ini kan. Pak, ini adanya di mana nih? Nama prosedur kita adanya di mana nih? Kalau ini kan objeknya table ada di sini gitu kan ya. Nah,
Prosedur ada di sini nih, programmability, store prosedur. Ada tidak? Nah, ini nama store prosedur kita. Kalau di Oracle, saya udah lama sih nggak pakai Oracle ya. Oracle yang saya pakai dulu Oracle 8. Sekarang udah Oracle berapa? 11 ya. Kalau dulu saya pakai 8. Sekarang udah 11 ya. Ada view nggak? View. Ada view? Belum pernah pakai? Function? Function ada ya? Ah, itu dicoba tuh. Coba tuh. View function gitu ya. Di Hino ya, di yang BIC itu pakainya Oracle. Tapi uniknya gitu ya, uniknya untuk buat program di standalone ya, pakai akses dengan ODBC. Microsoft Access. Jadi misalnya aja, kamu buatin program untuk update stok misalnya kayak gitu. Update stok. Basis datanya, jadi tidak langsung akses ke mana? Oracle. Karena mungkin ada kekhawatiran mungkin ya. Jadi basis datanya pakai akses di situ. Microsoft Access, bayangin. Perusahaan besar itu kan. Update stok gimana caranya? Pakai Visual Basic. VB sekarang mungkin udah pakai C# ya. VB kan udah lama lah. Pakai C#. Pakai C#. Terus ada juga satu kasus dulu ya, mengenang gitu ya. Pakai bahasanya RPG 400. Coba Google aja RPG 400 kayak gimana kalau penasaran ya. Koneksi ke Oracle ya, Oracle pakai Oracle. Oracle-nya Oracle lama 8. Kalau sekarang udah 11 kan ya? Ini sudah berhasil? Sudah berhasil. Oke, lokasinya sudah tahu ini? Sudah tahu. Oke, Pak, bagaimana cara mengeksekusi gitu ya? Prosedur ini simple saja. Coba. Untuk mengeksekusi prosedur ini, tadi kan nama prosedurnya apa? SP. Ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan menggunakan apa? Exec gitu ya. Exec SP apa? Exec SP user. Nah, jalanin perintah ini. Sama nggak hasilnya dengan select all from table user? Sama. Sama kan? Atau dengan menggunakan execute. Nah, SP apa? User. Kayak gini. Sama. Perintahnya. Jadi kalau ada baris perintah select apa, from apa, inner join, berapa table, ya cukup satu perintah ini aja, satu execute. Execute, nama prosedurnya apa? Di kode C# kita. Paham ya? Nah, berarti waktu eksekusinya lebih cepat dibandingkan dengan menuliskan perintah SQL langsung. Ya tidak? Kayak gitu. Efisiensinya. Nanti kalau misalnya Anda mau meneliti ini ya, coba buat 10 table, dijoinkan jadi satu gitu ya. Dijoinkan jadi satu, buat menampilkan datanya ada banyak. Nah, pakai datanya AdventureWorks saja yang dari apa? AdventureWorks itu dari Microsoft ya langsung. Ya, untuk belajar Microsoft itu menyediakan basis data SQL Server AdventureWorks namanya. Itu bisa Anda pakai. Kalau ini kebetulan masuk perintah select satu from table user, tabelnya cuma satu gitu ya. Anda nanti coba inner join misalnya dari 5 table, 6 table, kodenya disimpan di C# dengan kode yang disimpan di store prosedur. Ya, nanti Anda rasakan, oh perbedaannya kayak gimana nih? Bener nggak kata Pak Musa? Nah, kayak gitu. Nah, jadi di kode C# kita, berarti kita punya satu perintah untuk mengeksekusi store prosedur. Namanya SP apa? User. Pak, ini bisa tidak kita gunakan di C# nanti? Bisa. Bisa ya. Bisa ini nanti digunakan di C# kita. Oke? Nah, ini yang pertama. Ini yang paling simple.
Pak, ada tidak? Misalkan saja suatu prosedurnya memiliki parameter. Paham ya? Memiliki apa? Parameter. Bagaimana caranya? Contoh, saya ingin membuat prosedur namanya SP user. Contoh ini nih, saya tambahkan perintah where. Where apa? Username like. Kalau pakai like biasanya kayak gimana? Like. Masih ingat? Persen, terus contohnya di sini yang ada nama AD gitu ya. Yang nama AD. Terus diikuti dengan apa? Kalau seperti ini pasti error nih ya. Kalau yang ada underline warna seperti ini, harus ditambahkan apa berarti? Biar tidak error ini harus ditambahkan apa? Menambahkan parameter itu pakai apa sih biasanya? Pakai apa? Plus bukan ya? Plusnya di mana? Di sini bukan? Kalau seperti ini kan masih error nih ya. Berarti di mana ya plusnya? Ini masih error nih. Masih error. Di mana ya? Di sini kah? Like. Masih error ya? Di mana ya? Atau di sini persennya? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Coba kita eksekusi. Berarti kalau ini kita eksekusi gitu ya, berarti menampilkan data yang username-nya, keyword-nya AD kan gitu ya. Yang ada kata AD tampilin. Ada nggak tuh? Yang ada kata AD, apapun itu, Adila, misalnya saja, Mas, apalagi, yang ada kata AD di antara kata-kata yang lain, kalimat, maka tampilkan. Kayak gitu ya. Kalau ini kan nggak mungkin nih, Pak, parameternya harusnya kita yang buat sendiri dinamis. Berarti harus pakai apa? Parameternya berarti kita lihat lagi, prosedur dengan parameter. Nah, kayak gini. Jadi parameter ini digunakan untuk apa? Pass values. Mengirimkan suatu data dalam prosedur gitu ya. Ketika prosedur tersebut dipanggil. Contoh. Create rock atau create prosedur. Nama prosedurnya ini kayak gitu kan. Terus apa? Nah, ini parameternya tadi. Parameternya ini, tipe datanya ini, size-nya 50 karakter. Kayak gitu kan? Berarti yang di sini isinya ketika dieksekusi nama prosedurnya ini tidak boleh lebih dari 50 karakter. Nah, coba kita uji sekarang. Kita lihat sekarang di sini. Berarti di sini add apa? User. User ini tipe datanya apa? Varchar, misalnya aja 50. Varchar 50. Pak, kalau ada banyak apa namanya? Banyak parameter, tinggal koma aja gitu ya. Kalau parameternya ada banyak, tinggal di koma aja. Ini kebetulan satu dulu. Like, berarti ini like apa? Add user. Cuma ini kalau dieksekusi seperti ini, add user. Ini dibaca tidak? Nanti kita lihat ya. Ini dibaca tidak? Apa harus pakai plus? Enggak juga ya. Ini harus pakai plus? Enggak juga ya. Tapi kita lihat ya. Add usernya ini.
Tadi karena kita melakukan perubahan apa? Perubahan server prosedur, maka ini harus diganti jadi apa? Alter. Nah, ini harus diganti jadi apa? Karena tadi ada perubahan tuh ya. Lihat, alter prosedur SP apa? SP user nih. Di sini dianggapnya SP user nggak ada ya. Coba kita uji aja apa? SP user commands completed success apa? Sekarang execute SP user gitu ya. Nama ininya siapa tadi? AD. Nah, sekarang SP user harus diikuti dengan apa? AD, karena di sini SP user ada parameter namanya user kan gitu ya. Coba kita eksekusi baris perintah ini. Ah, ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak tuh? Kalau di saya nggak ada tuh. Coba kita cek di server prosedur kita apakah ada server prosedurnya. Tetap masih ada ya. Tapi ini tidak ada nih. Tapi ketika ini dieksekusi, execute, oh nggak ada tuh. Ada yang ada? Ada yang ada. Algi ada tuh. Berarti ada perintah yang kurang tepat di sini nih. Nah, ada yang perintah yang kurang tepat di sini. Berarti di string inilah yang kurang tepat gitu. Coba pakai plus mau nggak dia ya? Gak apa-apa, coba kita alter lagi, error nggak? Nah, sintaksnya error ya. Berarti nggak boleh nih kayak gitu. Coba ini seperti ini aja dulu. Nah, coba kita execute di alter, error nggak? Nah, berarti masih error ya. Berarti ada yang salah di sini ya. Ada yang salah. Penggunaan like di sini ada yang salah nih. Coba kita cek di Microsoft-nya langsung, help aja langsung, help. Nah, help di sini ada view help. View help on the internet ya. Coba kita uji. Apa? View help. Lihat aja help-nya di sini. Internetnya nggak ada. Nah, ini ya. Ya ada nih. View help. Coba kita gunakan select yang menggunakan like gitu ya. Tarik. Nah, ini nih, select yang menggunakan like ini nih ada nih. Kita lihat langsung dari sumbernya langsung ya. Oh, ternyata untuk menggunakan like itu, nah like dengan menggunakan persen, kita lihat yang pakai like. Nah, ini berarti harus pakai kutip ya di antara itu ya. Ya nggak? Harus pakai kutip ya di antara persen dan persennya gitu ya. Persen dan persennya itu harus dengan menggunakan kutip gitu. Terus coba kita lihat lagi select like yang pakai parameter. Tidak. Like yang menggunakan parameter like operator sama ya kayaknya ya. Nah, berarti di sini coba kita uji aja langsung. Like sama seperti tadi ya berarti ya. Ada beberapa yang berhasil sebenarnya ini, tapi yang dari yang saya ini tidak berhasil tuh. Still execute SP user AD, nah, nggak ada datanya. Ada yang kurang nggak ya ini? Ini belum terdeteksi berarti nih. Ini belum terdeteksi parameter kita yang ini belum
deteksi. Bagaimana cara agar terdeteksi? Coba ya kita uji ya. Ini pakai di sininya di sini plus ya. Ini pakai apa? Pakai apa? Pakai plus. Apakah memungkinkan gitu ya? Kalau seperti ini. Gitu. Oke, kita execute. Ada yang error nggak? Errornya. Errornya di mana nih kira-kira? Oh ini ya, ini kutipnya bukan kutip 2. Coba kita uji. Uji ya. Error nggak tuh? Enggak ya. Coba kita execute baris perintah ini. Lock dulu. Ada nggak tuh sekarang? Ada ya. Berarti penggunaan agar dia usernya ini lihat perbedaan yang tadi dengan yang sekarang. Berbeda ya. Oh berarti harus seperti ini nih. Harus seperti ini. AD ini nanti kalau misal kita integrasikan dengan C#, berarti dia ngambil dari text box, kayak gitu kan ya? Keyword AD ini ngambilnya dari text box pasti dia. Ya tidak? Dia pasti ngambil dari text box ini. Ya. Oke. Bisa? Bisa ya? Oke, lanjut ya. Sekarang, nah ini udah ya, ini sudah ini. Sudah. Sekarang coba buka Visual Studio-nya. Oke, Visual Studio kita. Visual Studio 2019. Oke. Oke, coba kita buat project baru ya. Project baru nih ya. Project baru. Windows, Forms, Apps. Nah, ini sudah ada nih kalau saya nih template-nya sudah otomatis. Karena saya sudah pernah pakai ini. Kalau Anda sudah pernah pakai ini muncul di sini ya. Windows, Forms, Apps. Pastikan ini C# bukan Visual Basic. Ya, C#. C#, next saja langsung. Namanya misalkan saja kita akan membuat aplikasi contohnya app pos. App pos. Point of sales gitu ya. App pos. Anda berikan nama bebas lah. Oke, app pos, tunggu dulu. Oke, kita akan melakukan suatu proses apa? Pencarian ya tadi ya. Pencarian kan ya? Pencarian berdasarkan apa? User. Nah, berarti kita rancang dulu form pencarian di sini ya. Kita rancang form pencarian kita. Satu, di sini yang ada label terlebih dahulu. Label. Oh, lagi loading. Oke. Terlalu semangat ya, terlalu semangat. Masih loading ya? Iya. Oke. Yang sudah kasih tahu ya, yang sudah kasih tahu. Silakan. Ditunggu. Loading. Ntar saya minum dulu ya. Sambil dulu.
Apa sih? Teks label. Maksudnya yang di ayam atau user. Bukan sirik kok. Iya, tabel user benar. Tabel user. Malah kemana nih? Hah? Apa sih artinya Mbak? Waktu apa oke? Artinya lalu kan kita silakan. Itu salah paham bahasa ini. Gini, dulu atau salah? Dulu. Berarti pakai yang ayam yang dulu yang bilangnya. Yang itu executive. Oh. Tampil. Iya, kita. Iya. Probability. Sudah Pak. Sudah Pak. Kalau buka nanti dia muncul di bawahnya. Yes, ada. Ada ini. Ada ya. Oke, coba kita lanjut ya. Nah, di sini kita rancang yang pertama kan tadi form pencarian ya. Setelah label ini apa sih? Label misalnya teksnya namanya cari. Ubah teksnya namanya cari. Apa yang dicari? Ya, yang dicari itu ada di dalam teks. Nah, ada di dalam teks. Kita perlebar seperti ini. Kayak gitu ya, kita perlebar. Jangan lupa berikan apa? Nama atau ID. ID-nya di mana tuh? Cari di properti name. Iya, betul. TXT cari. Saya kasih ID-nya, name-nya namanya TXT cari. Oke. Belum selesai. Jadi ketika dicari datanya muncul di mana? Betul, data grid view. Data grid view-nya di mana tuh? Kita cari di sini. Nah, ada nggak tuh? Data grid. Nah, drag drop aja di sini. Drag drop, kita perlebar ukurannya seperti ini. Lebar. Nah, kayak gini. Jangan lupa berikan apa? Berikan nama ID-nya. ID-nya di sini defaultnya apa? DG data grid view. Berikan nama apa?
DG, saya namanya DG data. Nah, DG data. Jadi skenario-nya tadi ketika saya isikan AD, tadi kan gitu ya. AD, maka tampil di sini apa? AD. Kayak gitu kan ya. Jadi ketika saya masukkan AD, skenario yang di basis data kita kan tadinya execute apa? Execute SP user AD. Nah, di pemrograman ya kita visualisasikan. Ketika saya masukkan AD, saya ketikkan AD, maka di sini muncul AD. Yang ada kata AD muncul. Oh tadi Adila kayak gitu kan ya? Nah, seperti itu. Oke. Skenario yang di sini ada yang kurang nggak nih? Ada nggak? Coba analisis skenario di sini. Ketika saya tampilkan ini, saya jalankan ini gitu ya. Ada skenario yang kurang nggak di sini? Pertama kan tadi yang akan kita penuhi, yang kurang itu ketika saya ketikkan AD, maka muncul di sini yang ada kata AD kan gitu ya. Ada kata AD, maka muncul tuh di situ. Kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, terus gimana tuh? Ada yang kurang nggak di sini? Skenarionya. Analisis coba. Ada yang kurang nggak? Ketika load, maka apa? Nah, ketika form ini load, data muncul di sini gitu ya. Berarti kita harus punya dua store prosedur ya. Yang ini kan store prosedur untuk menampilkan apa tadi? Data dengan keyword kan gitu ya. Data dengan keyword. Tadi prosedur berikutnya apa? Semua data kan gitu ya. Nah, buat prosedur baru di sini. Prosedurnya di atas aja lah. Create apa? Create proc, disingkat aja nggak apa-apa. Create proc namanya SP data. SP data. As apa? Select all from apa? TB. Execute, blok dulu yang ini ya, blok dulu. Kalau Anda tidak blok, maka dia akan mengeksekusi semua baris perintah SQL ini. Kalau Anda mau mengeksekusi batch, namanya batch nih. Ini batch ini namanya tadi. Batch, nah ini satu batch. Ya, tadi kan ada istilah batch-nya di sini nih. Mana tadi? Mana tadi batch? Nah, the batch kayak gitu kan ya. Nah, jadi ketika saya eksekusi yang tadi, nah ini nih, ya ini namanya satu batch kayak gitu. Ya, eksekusi aja nih, execute, pastikan tidak ada yang error. Nah, commands completed success apa? Pilih. Jadi coba kita uji di sininya, exec sp data. Coba. Berarti datanya tampil semua. Nah, kayak gitu. Refresh, pastikan datanya ada. SP data, SP user. Udah ada. Sudah? Jika sudah, kita lanjut. Jika belum, saya tunggu. Gitu. Kalau ngoding itu gak kerasa ya. Ngoding itu ya udah sejam lagi. Rasanya baru berapa menit sih. Kerasa. Kayak programmer tuh kadang suka lupa waktu ya. Lupa waktu sampai nggak tidur. Anak-anak teknik tuh kayak gitu biasanya.
semangat tidur. Tapi usahakan tidur ya. Tapi kalau tidur pun harus ada strateginya gitu, tidur itu. Tidur itu harus ada strateginya. Jadi jangan sampai tidak tidur seharian tidak tidur, wah itu malah merusak badan. Malah merusak badan. Kalau Anda mau begadang, kalau biasanya nih saya ya, kalau saya mau begadang, itu jam 1 sampai jam 3 itu wajib tidur. Jam 1 sampai dengan jam 3 subuh itu wajib tidur. Jam 1 sampai jam 3 subuh itu wajib tidur. Kalau Anda mau niatnya begadang nih ya, so Anda begadang nih dari Isya sampai dengan jam 1. Jam 1 sampai dengan jam 3 itu wajib tidur. Kenapa? Karena waktu deep sleep itu waktu kita tidur nyenyak. Ya, ada waktunya itu. Waktu kita tidur nyenyak itu ternyata ada di jam 2 subuh. Ya, di jam 2 subuh. Waktu tidur nyenyak itu. Jam 1 sampai jam 3 kita sudah melewati waktu tidur nyenyak kita. Jadi kalau misalnya Anda mau begadang, usahakan waktu tersebut itu tidur. Jadi kalau udah jam 2 ke sini, yang saya rasakan, saya sering begadang dulu. Karena ngoding dan seterusnya tidak terasa. Jadi ketika tidak tidur jam 2, itu kepala udah panas, pasti itu. Kepala itu udah panas itu. Ya. Kepala itu udah panas pasti. Ya. Karena peredaran darahnya memacu darah kita ke otak secara terus-menerus. Panas itu. Pasti Anda pun merasakan kalau sini tuh panas ya. Sini tuh panas. Nah, maka meriang gitu ya. Nah, meriang. Harus punya strategi. Paginya habis Isya itu harus makannya itu harus dikit. Jangan banyak-banyak. Makan malam itu jangan banyak-banyak, harus dikit. Ini Indomie, telur, nasi gitu kan. Wah, itu bisa bablas itu sampai subuh ya. Harus ada strategi. Sediain misalnya cukup roti sama madu sama misalnya kurma kayak gitu kan. Jangan banyak-banyak kalau mau niatnya begadang. Begadang tuh sampai jam 1 sampai jam 3 itu wajib tidur. Karena waktu deep sleep kita, waktu tidur nyenyak kita antara jam 1 sampai jam 3. Kayak gitu. Makanya kan ketika ada sunnah tahajud kayak gitu kan, tahajud itu waktu bangunnya itu jam 2, jam 3, jam 2 lewat lah itu ya, sepertiga malam itu kan. Karena waktu jam 2 lewat itu waktu sudah kita melewati waktu tidur nyenyak. Kayak gitu. Tapi harus ada strategi. Setelah Isya jangan makan banyak-banyak, itu nasi padang kayak gitu kan, nasi padang bungkusnya banyak deh. Itu bisa bablas sampai subuh nanti ya. Harus ada strategi. Tidur. Oke, lanjut ya. Nah, gitu. Kita sudah punya dua search prosedur. SP user dengan parameter, SP data tanpa parameter. SP data digunakan untuk menampilkan semua semua data ya. Tadi skenarionya tadi di mana nih? Jadi ketika load form ini, maka semua data ini dipanggil, kayak gitu ya. Kita ngoding aja langsung. Coba double klik di mana nih? Form load ya. Form ini kita double klik. Nah, seperti ini. Oh iya, koneksinya lupa ya. Kita buat kelas dulu nih ya. Klik kanan Klik kanan add Class. Klik kanan add class. Namanya apa nih? Koneksi. Nah, bolehlah. Koneksi. .ps. Add. Oh, di PHP juga ada koneksi gitu ya, config.php gitu kan ya. Silakan ditunggu. Silakan. Oh, iya. Silakan. Jangan lupa tadi apa? Klik kanan, add class. Nah, ini.
Klik kanan, add class, berikan nama koneksi, titik CS. Yang sudah confirm. Waktu kapan ya? Kemarin terasa gempa. Lini, terasa ya? Pusatnya di mana? Cirata katanya ya? Cirata, Cipendei. Ternyata bulan Desember ini kita sudah 3 kali gempa. Ini di bulan Desember. Padahal sekarang baru tanggal berapa? 9 ya. Udah 3 kali gempa. Mengingat. Biasanya kalau gempa gitu tidak tiba-tiba juga ya. Ada yang mengundang, tangan mengundang. Oke, udah beres ini? Oke, kita buat SQL apa? Connection. Masih ingat di sini harus ngapain dulu? Using system SQL client. Karena apa harus dituliskan seperti ini? Karena saya mau pakai apa? Public static. Karena saya mau panggil apa? SQL connection kan ya? Nah, SQL connection ada di namespace, namanya ini namespace nih. Nah, ada dalam bahasa kerennya pustaka, dalam bahasa lainnya library, kayak gitu kan ya. Nah, public static SQL connection, nama koneksinya apa? Koneksi titik apa? Connect. Nah, sama dengan new apa? SQL connection. Disinilah masih ingat di sini parameternya ada apa saja? Masih ingat nggak? Pertama apa? Nah, data source. Data source-nya server Anda tuh. Anda kan punya SQL server, punya server tuh ya? Cara lihatnya gimana? Lihat SQL servernya, cara lihatnya gimana nih? Klik kanan, properties. Nah, inilah nama server saya di sini, laptop saya di sini. Copy aja, ini di oke atau cancel boleh. Kopikan kemana? Sini. Nah, ini nama server saya. Kalau ada backspace gitu ya, kalau ada backspace, namanya apa nih? Backspace ya itu ya? Garis miring seperti ini. Nah, tambahin satu aja. Just, kayak gitu. Berikutnya apa? Parameter berikutnya dipisah dengan titik koma. Ya, silakan. Inisial katalog. Inisial katalog itu apa sih? Inisial katalog itu apa? Tadi saya punya nama database-nya apa? Cek lagi. DB post. Oke. Di sini DB post. Yang di sini skripnya, di sini skrip yang ada di kutip 2 ini tidak apa? Case sensitif ya. Mau huruf besar, mau huruf kecil tidak case sensitif. Di luar itu case sensitif. Tapi di dalam ini tidak case sensitif nih di sini. Ya, mau huruf besar, huruf kecil nggak berpengaruh. Berikutnya apa nih? Identifikasinya gimana? Identifikasinya ada 2 cara. Mau pakai UID ataukah mau pakai
account Windows kita, kan gitu ya. Paham ya? Yang lebih aman gunakan apa? UID dan password. Ya. Yang apa? Yang lebih aman. Tapi ini kalau jaringannya private nih, kita kan private nih di sini ya. Tidak sampai keluar kan. Nah, gunakan aja, nggak apa-apa, integrated security. Tapi kelemahannya kalau aplikasi saya dipakai di laptop Anda, akunnya beda, nggak bisa. Paham ya? Saya akunnya pakai loginnya Musawarman. Terus saya mau pakai di laptopnya Iksan. Aplikasi saya nih. Diinstal di aplikasi di laptopnya Iksan. Iksan akunnya beda dengan saya, nggak bisa jalan itu pasti. Ya, tidak bisa jalan. Karena akunnya beda, akun Windows-nya beda. Oke. Kalau saya di sini contohnya ya, integrated security sama dengan true. Saya pakai apa? Pakai akun Windows saya nih ya, tidak pakai UID dan password. Aplikasi akan mengecek UID dan password secara otomatis di sini. Tapi kelemahannya kalau aplikasi saya tadi diinstal di laptopnya Lutfiah nggak bisa, akunnya beda soalnya. Kayak gitu ya, akunnya berbeda. Kalaupun saya pakai UID dan password, terus saya mau aplikasi saya diinstal di laptopnya Lutfiah gitu ya. Pastikan nama servernya juga bisa diakses secara publik kayak gitu loh. Pakai alamat IP, ada yang pakai alamat domain dan seterusnya. Oke. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu juga sama ya. Kalau di PHP, oh ini data source-nya localhost kayak gitu loh. Servernya localhost kayak gitu kan ya? Localhost servernya. Kalau di sini nama komputer saya, servernya, nah ini. Kalau dalam PHP itu localhost, domainnya localhost. Oke. Ada yang tahu kenapa ini harus pakai public static? Ada yang tahu nggak? Saya tidak perlu membuat objek dulu kan? Nah, saya tidak perlu membuat objek baru dari kelas koneksi gitu loh. Ya, jadi cukup saya panggil saja langsung koneksi titik connect gitu untuk efisiensi waktu gitu ya. Kalau saya mau tidak pakai statik, berarti apa nih? Koneksi ini harus dibuatkan objeknya terlebih dahulu untuk saya gunakan apa? Fungsi maupun variabel. Ini kan variabel SQL connection. Oke, sudah beres di sini. Masuk ke form 1.cs. Di form load, kita bisa apa? Menuliskan langsung aja di sini atau pakai fungsi display juga boleh ya. Ya, kita buat metode namanya apa? Void apa? Display. Void display. Using apa? Pakai try catch ya, jangan lupa ya untuk error handlingnya. Saya perlu tahu nih kalau ada errornya apa? Saya perlu tahu. Gunakan try catch. Exception X messagebox.show. Saya perlu tahu errornya apa. Kalau ada error, message saja langsung. Udah kayak gini. Di sininya kita harus coding baru. Silakan. Yang sudah confirm. Ya, ditunggu, tenang. Buat fungsi namanya display dan di dalamnya ada batch. Nah, ini juga batch ya, try catch. Sama. Blok kode, nah, kode blok. Udah, ada yang udah, Lutfia.
Kelap-kelip ya. Di sini yang bagus internet Telkomsel aja ya? Telkomsel ya? Indosat kurang bagus. Sudahkah? Sudah? Oke. Lanjut. Nah, berikutnya apa nih? Masih lupa masih ingat ini? Using apa? Pakai SQL connection ya? Using apa nih? Masih ingat nggak? Using apa? SQL. SQL connection nggak ada. Ada yang kurang nih. Apa nih? Di sini ya nih. Di atas pakai apa? Using sama juga. Sistem titik data SQL client. Karena kita akan pakai SQL connection juga di sini. Nah, di sini kita akan pakai SQL connection juga. Using SQL connection. Nah, using SQL connection, nama koneksinya contohnya SQL Connect. Sama dengan new apa? SQL connection. Tadi kita punya kelas namanya apa? Koneksi titik connect. Tuh, kan udah ada di sini. Koneksi titik. Benar kan nih? Ada yang kurang nggak? Koneksi titik. Ada yang kurang nggak di sini? Apa yang kurang ya? Kurungnya kurang satu doang. Kurung. Oh iya. Kurung ini nih. Tuh, ini kan kurung buat tutup ini ya. Yang ini kurung belum ditutup lagi nih. Bahaya itu. Nah, masih error nih. Ada yang kurang nggak? Masih error nih ya? Kalau kita lihat isi dari parameter ini apa sih? Coba cek. Ini kan harus pakai ini ya, isinya ya. Isinya tuh apa sih? Coba kita cek variabel ini SQL connection string. Nah, ini dia berupa apa? String SQL, string connection string, atau ada lagi ya? String ya, berarti diisinya di sini dia harus berupa string nih. Ya. Dia harus berupa string nih di sini nih. Kalau mau pakai SQL connection string. Sedangkan yang kita pakai di sini, nah ini bukan berupa apa? String ya. Tapi dia berupa SQL apa? SQL connection. Nah, penggunaan berarti ada yang salah nih penggunaan ini nih. Ada yang kurang nggak ini kira-kira ya? Berarti di sini apa nih? Jadi apa? Public static apa? String connect gitu ya. Public static string connect isinya apa? Kita ubah. Nah, isinya ini. Ya nggak? Public static string connect berarti. Betul. Sudah diubah? Belum. Oke, ditunggu. Sudah. Oke, lanjut.
Berarti koneksi titik apa? Connect. Coba kita ganti lagi di sini. Silakan. Koneksi titik apa? Error nggak sekarang? Oh, nggak error ya. Koneksi titik apa? Ini kurang tutupnya kurang satu ya. Yes. Nah, betul. SQL Connect. Tadi kan kita punya objek namanya SQL apa? Connect titik apa? Open. Sama seperti perintah yang beberapa waktu yang lalu. SQL, kita pakai SQL data apa? Adapter juga ya. SQL data adapter namanya SQL display. Sama dengan new apa? SQL data adapter. Isinya apa tadi? Exec SP apa? Nah, SP data. Pakai koneksinya SQL apa? Beres nih, beres. SQL display titik apa? Select command titik apa? Execute non. Nah, tadi ya maksud dengan yang dimaksud dengan C# atau aplikasi kita, dia mengkompilasi skrip SQL juga kan? Iya kan? Dia mengkompilasi skrip SQL kita. Hanya saja skrip SQL kita di sini hanya satu baris saja. Tuh, di sini kan hanya satu baris tuh. Jadi tidak perlu beban yang banyak mengkonsumsi memori maupun prosesor untuk mengeksekusi apa? Baris perintah SQL ini. Tidak perlu. Ya nggak? Nanti dieksekusi ini dieksekusi di mana? Di basis data langsung, di SQL servernya langsung. Kayak gitu. Ya. Coba kita, setelah ini apa nih? Data grid yang kita punya, tadi kan harus menampilkan apa? Data juga ya. Harus menampilkan data setelah apa? Perintah SQL ini dieksekusi, ya kan? Setelah perintah SQL ini dieksekusi dengan benar kan? Cara untuk mendapatkan datanya, pertanyaannya begini, dari mana data grid view dapat data apa? Hasil eksekusi query ini. Nah, ini kan execute non query, eksekusi query ini. Dari mana dapatnya itu? Masih ingat? Di sini harus ngapain lagi? Masih ingat dari sini harus ngapain lagi nih? Data, saya harus punya data virtual kan gitu ya. Table virtual, saya harus punya table virtual di aplikasi saya nih, gitu kan? Misalnya di sini data sama dengan apa? New data table. Terus SQL display perintah select command ini tadi di fill, tadi mana? SQL display titik apa? Fill. Nah, di fill kemana nih? Fill data. Hasil eksekusi query saya ini harus di fill kan. Fill itu diisikan datanya ke mana? Virtual table saya, gitu kan? Sekarang data table saya sekarang sudah punya datanya nih. Jika tidak ada error di sini. Jika tidak ada sintaks error, maka apa? Data table saya sekarang saya sudah punya data nih. Ya. Nah, data ini nanti ditransfer kemana tadi? Data grid view. Berarti DG data, tadi kan nama data grid view saya ngambilnya apa?
Data source, sumber datanya, kan bahasa Inggrisnya gitu ya. Data source itu sumber datanya dari mana? Dari data. Nah, kayak gitu. Enak ya, C# itu enak. Dan saya tuh senang bahasa C# dibanding dengan PHP gitu. Karena lebih humanis gitu ya. Betul ya? DG data, ngambil sumber datanya dari mana sih? Oh, dari data. Kayak gitu. Pak, ini kenapa select komen, Pak? Bukan update komen, bukan apa namanya, bukan delete komen. Karena perintah dieksekusi di SP data ini perintahnya apa? Select kan? SP data itu kan di mana? Di store prosedurnya kan perintahnya select tadi. Makanya ini select comment, bukan update comment, bukan delete comment, bukan. Kayak gitu. Oke? Coba kita lihat. Iya, ini harus dipanggil nggak? Fungsi ini harus dipanggil ketika apa? Load. Nah, display. Ini kan display kurung buka kurung tutup, nggak ada parameter di sini, samain, nggak ada parameternya. Start langsung, tampil nggak data tersebut? Kalau tidak ada error, harusnya tampil. Tuh kan. Ya. Tampil tuh data ini. Ya. Kebetulan datanya masih dikit nih di perusahaan real nanti ya di bidang apapun itu nanti Anda akan berhadapan dengan yang namanya data mining gitu ya. Mungkin Bu bisa. Lu udah belajar belum? Oh, ada yang namanya data mining. Sekarang lagi tren big data kayak gitu kan ya. Terus ada satu ilmu yang mempelajari apa itu data gitu ya. Data science kayak gitu kan. Itu dipelajari sampai sedetail-detailnya. Oh, data science itu kayak gimana? Big data itu kayak gimana? Prosesnya namanya data mining. Mining itu ternyata bukan hanya tambang emas, tambang apa namanya, perak, tapi data pun ditambang, itu data mining. Lebih luas lagi, ada yang namanya mungkin pernah ikut webinar namanya cryptocurrency gitu ya. Cryptocurrency gitu ya. Untuk dapat cryptocurrency harus menambang juga kayak gitu kan ya. Namanya apa tuh? Masih ingat? Cryptocurrency yang dibeli oleh Elon Musk gitu. Bitcoin. Wah, kayak gitu. Kan Bitcoin itu harus menambang juga itu. Kayak gitu. Udah berhasil nih ya, nggak ada masalah ya. Sekarang skenario kita berikutnya apa? Ketika saya masukkan AD, nah ini belum ada nih, belum respon gitu kan ya? Karena emang saya belum apa? Membuat fungsi gitu loh. Iya betul. Text change. Bagaimana caranya tuh? Ini udah belum nih? Terlalu cepat loh. Nanti saya diinin lagi. Terlalu cepat Pak. Ini udah nih, saya tunggu deh ya, saya tunggu. Pelan-pelan ya, harus pelan-pelan. Tapi kadang kalau ngajar ngoding itu selalu semangat, mungkin terlalu semangat mungkin ya. Saya lebih senang ngajar kayak gini, ngoding, Android, kayak gitu ya. Lebih senang gitu. Kalau dibanding teori, kalau teori pun saya senang pengujian perangkat lunak. Misalnya begini, pengujian. Coba WebPay itu dalam 1 detik bisa diakses maksimal oleh berapa user? Saya lebih senang uji kayak gitu. Coba ini web ini bisa diakses dalam 1 detik oleh berapa orang? Kan pengujian itu ya, automated testing, nah kayak gitu kan. Jadi, oh kenapa sih ini Sispo ini misalnya saja sulit diaksesnya? Kayak gitu kan? Diuji tuh situ. Oh dalam 1 detik ternyata itu hanya mampu request 3 mahasiswa contohnya kayak gitu.
Udah Gi, yang ini Gi? Belum, error. Iksan? Oh bisa? Bisa? Oke. Nih yang perempuan jangan kalah. Adila nih, gimana Adila? Udah beres? Tapi lagi mati. Saya dulu waktu jadi mahasiswa, ini ketika ngoding, ini termasuk yang biasa. Jadi ketika dosen nerangin, ngoding ini, Musa coba ini, error Pak, error terus. Error terus. Kenapa nih error? Kalau dulu kan saya nggak punya laptop. Nggak ada tuh laptop tuh. Jadi harus ke lab. Jadi untuk masuk ke lab tuh di waktu. Nggak boleh lebih dari 2 jam. Karena dipakai oleh kelas yang lain. Kamu bayangkan, coding dulu C++ gitu ya. Plus itu pasti selalu error, biasa seperti Anda gitu. Maka saya tanya, ini error nggak? Oh error, udah biasa gitu. Udah biasa. Tapi harus ada strategi juga itu, masa error terus gitu ya. Sedangkan misalnya minggu depan itu harus ujian, soalnya kayak gitu, ujiannya pakai kertas, nggak pakai komputer. Kayak gitu kan. Jadi kalau di dosennya itu kan teliti banget gitu ya, sintaksnya error ya udah ketahuan gitu. Jadi saya memikirkan harus nulis SQL connection harus benar-benar S-nya huruf gede, Q-nya huruf kecil, L-nya huruf kecil, C-nya huruf gede. Harus di kertas itu coba bayangin. Kayak gitu. Dosennya teliti banget. Sekarang udah profesor, udah doktor. Terus harus ini. Oh ini titiknya sama, udah. Oh titik komanya nggak ada, coret, gitu. Udah ya, otaknya udah jadi compiler, dia udah tahu. Gitu. Lihat codingnya nih, harus latihan, strategi. Oh, Anda kan punya laptop nih, coba lagi tuh. Mahasiswa biasanya kalau dulu saya badannya kurus juga sama, kurus. Badan saya kurus nih. Karena itu sering begadang, jarang makan kayak gitu kan. Makan pun terbatas gitu kan. Jadi harus punya strategi gitu. Jadi setiap beres ini cari temen yang dalam satu kelas. Kalau dulu kan ada 60 orang, ini kan ada sedikit ya. Kelas tuh 60 orang. Kalau dosennya coding gitu ya, coding harus selalu di depan karena kan mata jauh nggak jelas gitu kan. Auditorium dulu tuh kuliah auditorium. Strateginya gimana? Nah, setelah itu ada sisa jajan 2.000 gitu ya, 5.000 ke warnet. Kalau dulu kan warnet tuh ya. Warnet 2 jam. Coding gimana? Buka Google juga masih harus nunggu dulu semenit. Waktu berapa menit lagi dihitung gitu. Dihitung. Oh, sejam lagi masih bisa belajar. Strategi. Soalnya kan punya laptop, terus data juga koneksi itu udah kemana-mana lah ya. Oke, lanjut cerita sekilas info ya. Nanti mungkin jika Anda menjadi dosen juga mungkin hal yang sama ya mungkin ya. Oke, lanjut ya. Kita punya satu fungsi yang belum nih. Yang mana nih? Ini ya. Nah, double klik saja langsung di text box ini. Double klik saja langsung. Oke ya. Langsung saja di sini ya. Try apa? Sama. Try catch. Error handling. Exception apa? X. Message box. Ketik apa? Show. Saya harus tahu errornya apa nanti kalau ada error gitu loh. Oke. Di sini sama juga using apa? SQL connection. Ya betul ya. Using SQL connection namanya itu misal saja samain aja dah. Apa namanya? Apa tadi? SQL Connect ya. Dibedain juga nggak apa-apa sih. SQL Connect.
sama dengan new SQL connection. Nama itunya apa tadi? Koneksi titik connect. Using SQL connection, SQL connect. Nah, ini. Berikutnya, coba oleh Anda sendiri ya. Gimana tuh caranya? Bisa nggak? Bisa? Oleh Anda sendiri bisa? Pakai apa nih? SQL data adapter? SQL data adapter aja ya. SQL data adapter. Get apa? User sama dengan apa? SQL data adapter. Nah, di sini ya nih execute apa? Execute SP apa tadi? SP user. Cek lagi buat pastiin namanya apa? SP apa? SP user ya. Nah, SP user. Pastikan namanya sama. Huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh. SP user diikuti dengan parameter apa? SP user, username, koma, komanya apa nih? SQL connect. Ini jangan lupa pakai new. Jangan lupa, kita punya parameter namanya apa? Add username. Pertanyaannya, add username ini berelasi dengan text box kan gitu ya? Berelasi dengan text box. Berarti dia harus punya parameter di SQL data adapter ini kan gitu ya? Get user titik apa? Perintahnya select. Nah, ini parameter add with value. Add username. Relasinya dengan mana nih? txt apa tadi? Cari titik text titik apa? Trim. Masih ingat di Java juga ada trim ya? Di Java ada trim, di C# ada trim. Di PHP juga ada trim. Trim end kayak gitu kan ya. Trim start. Kotlin juga ada. Untuk apa nih? Trim ini. Ada yang tahu trim ini untuk apa? Nah, untuk menghilangkan apa namanya? String kosong ya. Spasi atau di spasi kosong gitu ya. Nah, coba. Udah selesai belum? Get user titik apa? Select command titik execute non. Sama seperti tadi. Setelah dieksekusi, saya butuh tadi apa? Penampung nih, butuh penampung. Penampung datanya kita butuh penampung data. Pakai apa tadi? Data apa tadi? Data table. Setelah dieksekusi baris perintah ini, saya butuh penampung datanya. Penampungnya ada di data table. Data table, misalnya saja data sama dengan new data table. Gitu. Sama seperti tadi. Get user, nah tadi ditampung tadi data dari get user tadi, fill kemana? Data, kayak gitu. Saya punya data grid view tadi, data grid view tadi namanya DG apa? Data titik apa? Data source-nya mana nih? Sumber datanya dari mana? Data, udah. Kayak gitu. Jalanin deh. Nah. Kalau tidak ada error, harusnya sih bisa. Coba, jalanin. Ketik dulu ya. Ketik dulu. Error.
Dan kabarnya, oh, teman-teman. Oke. Baik. Ingat, ini masih simpel sekali ya. Anda nanti bisa berkreasi bagaimana kalau data tersebut ditampilkan dari 2 tabel, 3 tabel, inner join-nya. Gimana tuh? Iya kan? Ini masih simpel nih, kayak gini. Bisa, Gi? Lagi ketik. Oke, silahkan. Bisa? Sesuai berarti ya dengan skenario kita ya. Sesuai. Ini kan bagian dari pengujian kan ya. Anda menguji kode yang Anda buat alpha testing gitu kan ya. Orang lain nguji dalam satu tim Anda nguji kode Anda beta testing kayak gitu kan. Beta testing. Kita nguji sendiri nih alpha namanya. Terus orang lain selain tim, orang lain juga diuji dengan beberapa jumlah penguji misalnya yang sedikit beta testing. Coba ya, penasaran, bener gak nih? Kita uji dulu skenarionya, yang saya dulu ya. Coba kita uji, yang pertama AD. Oh iya, belum di open ya tadi ya? Oh, kan? Ini harus di open dulu tuh. SQL connect titik open. Udah beres gini aja sih kayaknya. Kayaknya ya, coba. Saya tuliskan AD. Oh, AD ada. Terus lagi Ajis pasti ada juga. Farid, Far ada juga. Terus Iksan. Yang ada kata Ika muncul juga. Kayak gitu. Sabar. Ada sama terakhir. Bisa, Iksan? Bisa. Lihat koneksi. Koneksi ini? Ya. Koneksinya? Oh, jadinya pakai string, Pak. String? Oke, lanjut ke sini. Udah? Oh, siap. Lihat catch-nya, Pak. Yang catch. Catch yang mana? Ini? Bisa? Bisa. Oh.
Ini baru apa? Baru select ya. Baru mencari data. Tadi kita punya satu lagi kan? Insert kan belum kan ya? Insertnya belum. Bagaimana tuh caranya? Bisa semua? Bisa Pak, alhamdulillah. Oke, coba. Ini kan baru search ya, mencari data. Memasukkan datanya gimana nih? Pakai store prosedur. Kita uji ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat basis datanya dulu. Oke, ini coba kita kebawahin lagi, Nah, oke, kosong. Coba lihat struktur dari tabel. Klik kanan, design. Struktur dari tabelnya ada apa saja nih? Username, password, login date ini otomatis didapatkan atau tidak ya? Tidak ya? Ini didapatkan tidak juga. Oke. Strukturnya kayak gini ya. Strukturnya yang pertama username varchar 50, password varchar 50. Login date dan input date dia sebenarnya diinput secara apa? Otomatis ya sebenarnya ya. Secara otomatis sebenarnya. Nah, berarti kita akan membuat skenario nih sekarang. Skenario kita adalah memasukkan username dan password saja. Ya. Username, password, dan input date. Input date-nya ini apa? Secara otomatis. Jadi otomatis tuh. Skenario kita masukkan username, masukkan password, input date-nya otomatis. Paham ya? Bagaimana cara membuat fungsi store prosedur dengan perintah input, SQL input? Caranya gimana ya? Create apa tuh? Prosedur. SP apa? Input. SP input cukup aja ya. SP input aja. Parameternya tadi ada berapa tadi? Add apa? Username. Varchar. Tadi berapa? 50. Koma. Oke, kita rapihkan. Add apa lagi? Password. Varchar berapa? 50 juga. Gitu ya. Tes apa? Apa? Perintah input gimana sih? Insert into apa? Into nama tabelnya apa? TB user, terus values. TB user yang diinput tadi hanya ada 3 ya. Ada apa saja? Username, password, dan apa? Cek lagi. Just. Input apa? Input date, copy aja. Ini kan. Input. Ini harus dispesifikasikan. Insert tadi. Values-nya ini. Values-nya add ngambil dari parameter username, koma apa? Add password, koma apa? Jadi ada 3, username parameternya ini, password parameternya ini, ngambil dari textbox apa gitu kan ya. Input date dia otomatis.
Kalau otomatisnya via SQL saja ya. Via SQL untuk mendapatkan fungsi otomatis pakai get date. Nah, get date. Kalau di C# kan harus buat datetime dulu ya, datetime. Kalau pakai datetime di C# ya, kalau pakai di C# itu harus secara programmatically gitu ya, harus pakai buat kelas dulu, datetime dan seterusnya. Jadi input date, inputnya otomatis dengan menggunakan get date kayak gitu. Tapi tetap dua parameter saja yang diinput di sini. Coba ya kita uji dulu. Blok dulu yang ini, pastikan tidak ada error. Nah ini nih, commands completed success apa? Berarti sudah berhasil. Sudah berhasil tuh. Walaupun ada underline warna merah di sini ya. Walaupun ada underline warna merah di sini, blok aja, di blok execute aja. Ujinya bagaimana? Pengujinya gimana? Exec apa? SP input. Parameter yang pertama siapa nih? Parameter yang pertama yang belum ada siapa nih? Belum ada nih. Yang belum Ajis, Dwiki, misalnya saja yang belum aja Nana gitu ya. Nana. Koma passwordnya apa? Nana 123. Contoh nih ya. Kan di sini parameternya hanya ada 2 ya. Hanya ada 2 kan? Berarti di input cukup 2 gitu loh. Coba kita execute blok execute. Nah, kalau ada tulisan one rows affected, kita lihat di sini hasilnya. Di sini coba execute. Ada nggak Nana? Tuh, Nana ada tuh. Nana tanggal 9 bulan 12 2021 otomatis. Wah, berarti skenario kita nih dalam pemrograman SQL sudah berhasil skenario kita nih. Ya nggak? Oke. Sudah berhasil. Tapi di C#, nah di C# belum tentu nih. Walaupun scriptnya simple ya kayak gini aja nih. Execute SP input ada 2 kebetulan nih. Nanti Anda ketika di dalam real pekerjaan mungkin tidak hanya dua ya. Ada yang 10, ada yang 20, bahkan ada kalau satu tabel kolomnya 50 itu ada memungkinkan. Satu tabel kolomnya 30, coba bayangkan. Kalau ini kan satu tabel kolomnya baru ada 4 gitu ya. Masih sederhana. Jis? Bisa. Lutfiah? Bisa. Musita udah? Oke, sekarang kita punya 3 apa? 3 store prosedur. Ya. SP input dengan username dan password, parameternya SP data tadi ya, dan SP user. Jika sudah, lanjut kemana nih? Oh belum, oke. Tunggu. Saya tunggu ya.
Ada, ada. Itu jadi request kayaknya harus Iya pasti. Iya. operator dari Kan ada orang yang mau datang. Mana lagi? Oke, lanjut. Lanjut, oke. Oh belum, oke. Saya tunggu lagi. Nggak tahu aku. Makanya. Aku nggak tuh kalau dia coba itu. SP input Nana itu bikin baru Nana Pak. Iya, betul. Nana ini berarti username-nya namanya Nana, password-nya apa? Nana 123. Kalau ID-nya itu nggak auto-increment. Kalau tidak auto increment berarti harus dibikin skenario. Skenarionya bisa di codingan langsung untuk membuat ID atau di SQL ya. Itu kalau tidak auto increment atau di input manual kayak gitu kan ID-nya ya. Iya. Iya. Kalau saya di sini ID-nya apa? Auto increment, nggak ada ID. Nggak ada ID. Boleh ini nggak ya? Boleh di double nggak ya? Coba di double. Nana. Ah ya nggak bisa tuh. Username-nya di sini saya dibuat apa namanya primary key ya. Jadi kalau saya input dua kali nih, nggak bisa tuh. Karena primary key, ya primary key itu di mana? Di username. Oke lanjut ya. Lanjut buka lagi Visual Studio-nya. Nah Visual Studio bagian desain. Bagian desain buka toolbox-nya. Yang kurang apa nih di sini nih? Kita yang kurang apa tadi? Inputnya tadi apa sih inputnya? Inputnya yang pertama label dulu ya. Label namanya apa? User namanya username. Kita rapihkan. Label baru. Label namanya username. Textbox-nya namanya apa? Textbox ya. Textbox RST. Textbox. Textbox. Satu lagi yang belum apa nih? Username, copy paste di sini. Password. Copy paste.
Nah, berikan nama ID-nya. ID-nya di sini textbook namanya txt apa? ID-nya txt name. Txt name ini txt password. Txt password. Jangan lupa pakai button. Buttonnya misalnya di sini aja deh. Anda boleh berkreasi menambahkan button apa pakai ini apa namanya? Pakai icon ya, itu boleh juga. Button 1, nama buttonnya, ID-nya BTN tambah. Button tambah. Textbook-nya, karena ini bahasa Indonesia semua, maka semua yang ada di sini idealnya harusnya bahasa Indonesia. Textbook-nya juga berarti bukan save, tapi apa? Simpan atau tambah ya, boleh. Nah, kita analisis. Nama username-nya textbook username namanya txt name. Password namanya txt password. Button namanya button tambah. Kenapa harus kita analisis? Nah, agar coding nanti di codingan kita tahu, oh kita punya kebetulan ini masih simple nih, masih 2 text box saja gitu ya, belum ada combo box, belum ada radio button, ya gitu kan? Belum ada checkbox, ya nggak? Masih simpel ini. Ya. Mulai ngoding nih, mulai. Oke. Kan katanya coding gitu kan? Ya kan? Oh ya. Berarti harus semangat codingnya gitu kan? Berarti kalau coding harus diubah tuh ya. Berarti kan gitu ya, jadi apa gitu kan? Tidur makan coding gitu ya, harusnya gitu ya. Oke. Oke, coba kita double klik tombol simpan ya. Tombol simpan. Jangan lupa try catch exception X. Jangan lupa nih. Double klik tadi tombol simpannya ya. Tombol simpannya di double klik, muncul codingan seperti ini. Message box.show X message. Ingat, di sini kita belum menggunakan validasi ya. Kalau Anda mau menggunakan validasi, maka apa? If. Tidak boleh dikosongkan tuh. TXT apa? Ini kita pakai validasi nih ya.
text name, text length sama dengan 0. Kayak gitu kan? Apalagi nih? Dan apa or ya? Dan apa or ya? Or. Text-nya apa? Password titik apa? Text titik apa? Jadi salah satunya tidak boleh kosong, apalagi keduanya. Nah kayak gitu. Sama dengan 0. Message box titik apa? Show. Tidak boleh di apa? Else, kebalikannya dari apa? Kebalikannya dari or itu n ya. Kebalikannya dari or itu negasi dari or, kan udah belajar negasi, udah belum? Negasi, udah belum? Di Bu Heti ya mungkin ya? Negasi. Nah, else, nah baru di sini nih. Gimana caranya? Using apa? Buat lagi sama seperti tadi. SQL connection, SQL sama ya. SQL connect sama dengan new apa? SQL connection, koneksi titik apa? Connect. Jangan lupa SQL connect tadi sempat lupa ya, titik apa? Open. Mau pakai apa nih? SQL command. SQL command aja ya, biar bervariasi gitu ya. SQL command insert sama dengan new SQL command. Nah, di sini nih execute SP apa tadi? Input namanya apa sih tadi? SP input. Oke. Variabelnya ada 2. Username terus koma ya. Pakai koma tidak? Kita lihat di sini. Ini pakai koma tuh. Ya, pakai koma. Berarti di sini juga harus pakai koma. Koma add password. Belum selesai nih. Kenapa belum selesai? Username dia berelasi dengan text box apa, gitu kan ya? Password dia berelasi dengan password text box apa, kan gitu ya? Maka apa nih? Jangan lupa insert titik apa? Parameter langsung sama tadi. Add with value. Sini string username dia relasinya dengan apa sih? Txt apa? Name titik apa? Text. Titik apa? Print. Sama juga insert titik apa? Parameter, ada 2 parameter kan tadi ya? Add with value password. Nah, pakai add nih ya. Kalau nggak pakai add error dia. Password, koma. Dia ngambilnya dari mana nih? Relasi dengan mana? Txt, password, titik apa? Teks, nggak boleh ada spasi. Print. Apakah sudah beres? Sama juga tadi, execute non query-nya belum. Execute non query. Udah beres belum? Kasih pesan message box titik apa? Show data
data tersimpan. Setelah data tersimpan, harusnya apa? Data yang sudah kita masukkan kan tampil ya? Ya nggak? Data yang kita masukkan tadi harusnya tampil kan ya? Berarti kita punya fungsi dis. Nah, fungsi display-nya dipanggil. Ya nggak? Oh iya, ini jangan lupa nih, ini pakai apa? Koma, koneksinya tadi apa? SQL. Nah, udah. Coba deh. Kalau tidak ada error, harusnya masuk nih datanya. Kalau ini kebetulan desktop ini tidak sekompleks Android ya. Kalau Android kan terus kita pikirkan materialnya kayak gimana. Bikin materialnya aja kan XML-nya kan lumayan kan panjang ya. Terus apalagi belum lagi Kotlin-nya kan. Besok lah, besok ya. Menarik tuh besok. Sudah dibaca-baca yang kemarin kan sudah saya upload ya. Sudah saya upload tuh praktikum dan slide-nya. Nanti kita besok ya, besok kita coba sama-sama Android. Kita pakai material aja, material. Ada yang sudah? Berhasil? Coba Anda perhatikan, kelemahannya apa sih? Ketika display tadi, posisi yang di input itu ada di mana? Sembarang ya? Ya nggak? Posisi yang di input sembarang kan, dimanapun. Berdasarkan abjad mungkin username ya. Nah, kita bisa urutkan berdasarkan apa nih? Berdasarkan apa? Berdasarkan input terakhir. Ya nggak? Iya. Order by-nya berdasarkan input terakhir. Itu bisa. Nanti saya jelaskan ya. Kelemahan dari ini akan saya jelaskan. Contoh, ya, yang sudah nih ya, saya coba jalankan. Coba jalankan dulu. Nah, datanya kan ini ya, dia abjad berdasarkan username. Kalau diperhatikan di sini ya, A, Aziz, Dendi, Dwi, ini berdasarkan ini nih, username nih. Kalau saya masukkan, misalkan saja Nani gitu ya. Nani 123. Simpan gitu kan. Oke, data tersimpan. Nani pasti dia akan di sela-sela antara huruf N gitu ya. Antara huruf M dan O gitu seharusnya gitu ya. Coba kita klik. Nah, coba Nani ini ada di mana? Tuh kan. Nani ini ada di sini gitu ya. Ya enggak? Nani ini ada di sini. Walaupun kita bisa urutkan seperti ini juga bisa nih. Oh, Nani tadi mana? Nah, ini nih. Nana dan juga Nani. Gitu ya. Nana dan juga Nani. Tapi di sini kita sudah berhasil input ya tadi ya. Berhasil input. Hanya saja yang perlu kita finishing touch-nya gitu ya. Nah, ini adalah metode menampilkan datanya kita ubah gitu ya. Nah, diurutkan berdasarkan apa? Kayak gitu loh. Kalau ini kan diurutkan berdasarkan abjad gitu ya. Abjad gitu ya. Kita bisa urutkan berdasarkan input date misalnya, itu bisa juga. Berarti harus diapain tuh? Ya, silakan. Harus diapain tuh? Kalau inputkannya berdasarkan abjad harus diapain? Store prosedurnya ditambahkan. Iya. Store prosedurnya ditambahkan apa? Order by, perintah select-nya.
Ya, ascending atau descending. Alhamdulillah udah beres nih materinya. Sekarang insert dan apa tadi? Select dan apa? Insert dan input aja ya. Minggu depan delete ya, delete dan update. Nah, itu. Terus setelah itu reporting. Coba kita lihat RPS-nya. RPS kita mana tadi? Nah, ini nih. Oh, menghapus data. Oh, menghapus data mah sebentar, ini sejam beres. Menghapus data, update. Nah, baru setelah itu Crystal Report, laporan nih. Laporan Crystal Report. Minggu depan mungkin menghapus data, update. Anda bisa juga mencoba praktikum seperti yang sudah saya susun. Ini tabelnya mungkin berbeda ya, tabel produk ya di sini. Tabel produk. Internetnya bagus ya. Saya ganti dulu ya. Ini saya sudah buat praktikum juga, hanya saya tabelnya berbeda ya, tapi secara script konsepnya sama. Saya sudah buat. Ini untuk menambahkan di sini saya buat ini 1, 2, 3, 4 kolom ya, 4 kolom. 4 kolom. Saya sudah buat dan juga ada tugas ya. Nah, saya cek, oh ternyata saya jarang ngasih tugas nih gitu kan. Nanti saya di komen nih tuh jarang tugas gitu kan. Nah, saya kasih tugas kan gitu ya. Nah, gitu. Ya. Saya jarang ngasih tugas nih. Saya cek, tugasnya terakhir itu kapan ini? Oh ini. Kayak saya kasih tugas lagi. Nah, ini ya. Tugasnya apa nih? Menambahkan dan mencari data penjualan produk. Nah, data dapat melibatkan ada berapa minimal ini produk, pembeli, dan apa? Penjual. Nah, kumpulkan dalam PDF, ada screenshot dan analisis. Gitu. Ini dikumpulkan kapan ya ini ya? Hari ini kali ya? Oh, iya. Minggu depan lah ya. 1 minggu lah cukup. 1 minggu cukup. Oke. Terus yang Android juga untuk besok ya. Untuk besok sudah saya siapkan juga materinya. Apa? Apanya? Tugasnya di Android maksudnya? Oh, ada nanti. Tuh, Android juga saya jarang ngasih tugas, nanti saya di komen ini. Ini jarang kasih tugas. Oke. Kapan terakhir ngasih tugas Android? Tuh. Oh, belum ngasih tugas nih ya. Kayaknya belum ngasih tugas ya. Ntar besok, insya Allah besok ada tugas. Ini sudah saya siapkan juga ya. Nanti kita coba sama-sama ya. Kita coba sama-sama untuk besok. Nah, ini sudah saya siapkan juga materi Android ya. Saya pakai material desain juga sama material desain dan juga untuk input data ini seperti apa.
Pakai SQLite nanti. Ini apa ini? Oh, ini. Kelebihan. Ini kelebihan kayaknya. Oke, source code-nya juga sudah saya kasih ya, sudah saya kasih. Nanti untuk video tutorialnya saya coba apa namanya? Saya coba kasih juga. Ini nggak bisa. Ada ini tapi nggak ada tip kok. Ini data source ini, data source namanya. Ini nggak ada udah dicek. Ini nih, di sini nih. Terus sama ada diceknya. Nah, source ini bukan sa. Ini. Oh iya. Oh iya. Iya. Coba lagi. Oh, makasih. Oke, untuk pertemuan hari ini gimana? Ada pertanyaan, diskusi nih ya? Diskusi saya lihat di feedback ini kurang kayak kan? Ada yang kurang gitu ya? Cukup lah. Oh. Pas ya. Ini saya membuka forum diskusi, ada yang mau didiskusikan kira-kira? Ada yang kurang jelas atau apa gitu, silakan. Mungkin udah nih. Udah, saya mau diskusi. Cukup. Lagi? Cukup. Disita, udah cukup. Oke, oh ya, yang online siapa nih yang online? Faujan, ada Faujan? Siapa aja yang online nih kira-kira ya? Ini udah ada semua di sini ya, Fadilis. Fadil Yusuf. Sisanya udah Ditya udah di sini semua. Oke, ada mau didiskusikan? Kita diskusi apa gitu ya. Dwiki ada yang mau diskusikan? Karena materi kita alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah selesai. Cukup lah, tinggal tugas Anda tuh ya. Cukup? Cukup lah ya, saya kira. Oke, saya stop dulu. Ya, udah